Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan artikel yang telah kami buat yang berjudul Pemberdayaan Manajemen Jiswaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Cimahi. Kami dari kelompok 7 yang beranggota Alfia Faujia, Alifa Febri Utami, saya sendiri Arfitriani, lalu ada Fahri Firdaus, dan yang terakhir Fahri Muhammad Dahlan. Yang akan kami paparkan di sini yang pertama ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, landasan teori, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran serta fungsi zakat, infak, sedekah, dan wakaf pada lingkungan sosial, sehingga meratanya alokasi jiswaf dapat dirasakan manfaatnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Baznas Kota Cimahi merupakan salah satu lembaga pengelola jiswaf dengan pola kinerja secara profesional, sehingga pemberdayaan penerima zakat maupun pengelolaannya dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpola dalam konsep ilmu manajemen. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan deskriptif, yakni wawancara langsung dan sumber data penunjang lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan dan pengelolaan jiswaf di wilayah Kota Cimahi mengandalkan pegawai negeri sipil dan donatur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyaluran yang sesuai dengan aturan agama Islam. Besar kecilnya hasil yang didapat mempengaruhi terhadap program yang dijalankan. Nah, oleh karena itu, penerapan ilmu manajemen di Baznas Cimahi ini menjadi aturan sekaligus prinsip untuk memaksimalkan pendayagunaan jiswaf di masyarakat. Kata kunci yang kami ambil yaitu ada manajemen, kesejahteraan, dan jiswaf. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Atas dasar ini, Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi zakat terbesar pula. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang secara langsung berkaitan dan memiliki dampak bagi masyarakat dalam hal ekonomi yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat. Pada tahun 2016, zakat yang diserap nasional hanya mampu menyerap 5 triliun rupiah. Merujuk kepada Pusat Kajian Strategis Basnas bahwa potensi zakat di Indonesia senilai 217 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa potensi yang sedemikian besar belum bisa diserap secara optimal. Maka apabila pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan baik, maka dapat berperan besar juga terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dari sini, maka muncullah pertanyaan mengenai apa yang telah dilakukan oleh Baznas Kota Cimahi untuk meningkatkan pengumpulan jiswaf maupun pendistribusian dan pendayagunaan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Kemudian, penerapan ilmu manajemen kelembagaan seperti apakah yang berkaitan dengan potensi dan tantangan yang ada di wilayah Kota Cimahi. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sukma Dinata menjelaskan bahwa penelitian dengan metode deskriptif adalah karakteristik penelitian yang mengungkapkan secara spesifik berbagai fenomena sosial dan alam yang ada di kehidupan masyarakat. Jadi, yang dimaksud definisi tersebut yaitu untuk menyebutkan pada aspek hubungan, dampak, dan penyelesaian dalam suatu kegiatan penelitian sehingga peneliti bisa memilih salah satu untuk dijadikan fokus dan kemudian dijelaskan secara spesifik dalam laporan penelitian. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini dilaksanakan di Basnas Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Waktu penelitian dilaksanakan pada hari Senin, 25 April 2022. Ya, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan terkait sistem pengumpulan. Sistem pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Cimahi ini dilakukan dengan bertemunya antara amil zakat dengan muzaki di kantor Baznas Kota Cimahi. Nah, jika itu berkelanjutan, maka diperbolehkan menggunakan media online. Tetapi itu dianggap kurang sempurna karena yang namanya membayar zakat itu bertemu. Lalu,
Dalam bidang pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua. Bidang pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15. Bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi yaitu yang pertama, penyusunan strategi pengumpulan zakat. Yang kedua, pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki. Yang ketiga, pelaksanaan kampanye zakat. Yang keempat, pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat. Yang kelima, pelaksanaan pelayanan muzaki. Yang keenam, pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat. Yang ketujuh, penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat. Yang kedelapan, pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki. Yang kesembilan, yang terakhir, yaitu koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kota Cimahi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penyaluran yang ada di Basnas Kota Cimahi. Untuk sistem penyaluran Basnas di Kota Cimahi tersendiri tentunya tidak jauh berbeda dengan sistem penyaluran yang ada di Basnas-Basnas kota lainnya. Nah, untuk pendistribusian Basnas di Kota Cimahi itu ada 100%. Basnas Kota Cimahi mendistribusikannya pada 8 asnaf yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60. Nah, dalam pembagiannya ini, dari 4 asnaf awal dan 4 asnaf akhir itu tidak disamakan. Akan tetapi pendistribusiannya lebih memprioritaskan untuk asnaf fakir, miskin, dan sabilillah serta asnaf amilin yang dititik beratkan untuk biaya operasional bukan untuk kesejahteraan. Nah, untuk pendistribusiannya, zakat disalurkan sebelum sholat Idul Fitri sebesar 50%, sekitar ada 180 yang diprioritaskan untuk fakir dan miskin. Dan untuk 50%-nya lagi akan disalurkan setelah rapat pleno yang kemudian disalurkan untuk semua asnaf. Hal ini berdasarkan pada keputusan dewan pertimbangan yang mengacu pada keputusan gubernur. Nama saya Alifa Febri. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai problematika dan pemecahan masalah yang ada di Basnas Kota Cimahi. Zakat merupakan sebuah harta yang dimiliki orang yang beragama Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Terkadang tanpa kita sadari bahwa setiap zakat yang dikeluarkan itu tidak selalu berjalan dengan baik dan pasti di dalamnya terdapat problematika, baik itu secara internal maupun eksternal. 1. Secara internal. Masalah internal ini terjadi pada pengelola itu sendiri, yang mana 1. Kurangnya profesionalisme pegawai. 2. Pendistribusian yang sulit untuk tepat sasaran dan transparansi kepada masyarakat, masih banyak kekurangan. 3. Kurangnya tunjangan para pegawai maupun struktural dan biaya operasional untuk melakukan tugas tersebut. Yang kedua, masalah eksternal. Dalam masalah eksternal inilah yang harus kita perhatikan sedetail mungkin bagaimana permasalahan di luar para pegawai tersebut. Seperti yang pertama, kurangnya kepercayaan masyarakat atau muzaki. 2. Kurangnya peran serta ulama dalam memberikan dukungan kepada muzaki untuk menyalurkan dana zakatnya ke Basnas. Ketiga, secara keseluruhan mayoritas masyarakat masih belum mengenal Basnas secara lebih dekat. Dan yang terakhir adalah kesadaran masyarakat masih kurang dalam mengeluarkan zakatnya. Selain dengan problematika, maka ada pemecahan. Yang pertama, solusi internal. Dalam solusi internal ini sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan zakat, seperti 1. Mengadakan sebuah pelatihan pengurus teknis pekerjaan yang sesuai dengan SOP yang semestinya. 2. Meningkatkan kualitas distribusi data guna dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Basnas, serta transparansi dalam melakukan laporan hasil penyaluran kepada mustahik. Yang ketiga, memberikan tambahan tunjangan yang sesuai dengan tingkat pekerjaan disertai dengan target pekerjaan yang ditetapkan oleh manajemen Basnas agar memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya. Yang kedua adalah solusi secara eksternal.
Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan Basnas sehingga masyarakat mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga pengelola atau penyalur zakat tersebut. Yang kedua, dibutuhkan dukungan atau peran serta ulama dalam memberikan arahan mengenai penyaluran zakat melalui lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tepat pada sasaran. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait hal yang membedakan antara Basnas Kota Cimahi dengan yang lainnya. Sebagaimana yang dikatakan, yang dibicarakan oleh Bapak Kiai Haji Asep Hilman Mubarok selaku Ketua Umum Basnas Kota Cimahi, beliau berbicara bahwasanya berkata hal yang menjadi pembeda bagi Basnas Kota Cimahi ini sendiri yaitu terdapat di dalam programnya, yang mana Basnas Kota Cimahi memiliki program unggulan. Nah, salah satunya yaitu sering disebut dengan Cimahi Cerdas. Untuk program ini yaitu bergerak di bidang pendidikan. Bahwasanya Basnas Kota Cimahi memberikan bantuan berupa beasiswa terhadap pelajar di segala tingkat bagi pelajar dan juga mahasiswa yang ada di Kota Cimahi, baik dari SD, SMP, SMA maupun setingkat mahasiswa, baik yang mampu atau yang tidak mampu. Dikatakan oleh beliau, selagi dia dapat berkomitmen, insya Allah dia akan mendapatkan beasiswa. Baik, kesimpulannya dari materi yang telah kelompok kami sampaikan, yaitu penerapan ilmu manajemen oleh Badan Amil Zakat Kota Cimahi adalah yaitu dengan mengedepankan kinerja ikhlas tanpa pamrih, komunikasi cair, dan budaya kekeluargaan yang kental menjadi prinsip utama yang dipegang oleh setiap karyawannya. Nah, adapun pola pengumpulan dan pengelolaan zakat yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Kota Cimahi. Yang pertama yaitu penyusunan strategi pengumpulan zakat, yang kedua yaitu pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki, yang ketiga yaitu pelaksanaan kampanye zakat, yang keempat yaitu pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat, yang kelima yaitu pelaksanaan pelayanan muzaki, yang keenam yaitu pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat, yang ketujuh yaitu penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat, yang kedelapan pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki, dan yang terakhir yang kesembilan yaitu koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kota Cimahi. Nah, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.